gereja Tuhan yang sejati itu merupakan sayap rohania dari Tuhan sendiri. Amin. Tempat itu adalah tempat perlindungan yang dapat ditinggali dengan terluput dari ular. Maka di tahun 2021 ini, saya dan saudara haruslah menerima sayap burung Raja Wali. Dengan arti rohaninya, saya dan saudara pun harus menerima sayap. Bagaimana umat Israel bisa pergi dari Mesir sampai ke tanah Kanaan? Dikatakan di Keluaran 19 ayat 5 bahwa mereka bisa berpindah demikian dengan digendong sayap burung Raja Wali. Di tahun ini kita harus menerima kasih karunia apa? Kita harus menerima kasih karunia apa? Kasih karunia yang bagaikan burung Raja Wali terbang tinggi. Untuk itu saudara, terlebih dahulu sayap harus menempel, baru kita bisa naik terbang kan? Ulangan 28 ayat 49, Hosea 8 ayat 1, Yeremia 48 ayat 40, Habakuk 1 ayat 8, Yesaya 40 ayat 31 pembacaan hari ini, Yesaya 46 ayat 11, dan Yehezkiel 17 ayat 3. Perbuatan penyelamatan yang maha kuasa dari Allah itu diumpamakan pada sayap burung Raja Wali. Hari ini kayu salib Yesus Kristus itulah sayap burung Raja Wali bagi kita saudara. Kita harus tinggal di dalam luka yang dalam dari kayu salib Yesus. Bukan hanya luarnya saja, harus masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena kayu salib itu memindahkan kita dari mana ke mana? Dari dunia dosa dan jahat dipindahkan ke kerajaan Allah. Dulunya kayu salib itu tidak begitu menyentuh hati kita, tetapi kini kayu salib Yesus menjadi kayu salib yang diri kita pikul. Saya harap di tahun 2021 ini saudara semua menjadi burung Raja Wali yang menerima sayap dan bisa naik terbang tinggi dengan iman. Seperti apakah orang yang menerima sayap? Yaitu orang yang menjalani kehidupan kebaktian, menjalani kehidupan ibadah. Kalau baca Kisah Para Rasul 3 ayat 1, Petrus dan Yohanes naik ke bait suci. Bukan pergi ke bait suci, tapi naik ke bait suci. Lukas 2 ayat 42, Yohanes 2 ayat 13, pasal 7 ayat 14, Mika 4 ayat 2, Yeremia 31 ayat 6. Kalau turun dari Yerusalem, kalau turun dari gereja, bisa jatuh ke tangan penyamun saudara. Lukas 10 ayat 30. Jadi tahun ini kita benar-benar harus menjaga hari Tuhan dan suka beribadah pada Tuhan. Itu sama dengan kita sedang naik, berarti sudah ada sayapnya. 2, kita harus menjalani kehidupan yang berdua tanpa henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17, Lukas 18 ayat 1 dan 10, Matius 14 ayat 23, Lukas 9 ayat 28. Naik untuk berdua kalau baca semuanya. Lalu kita harus menjalani ketiga, lalu kita harus menjalani kehidupan yang dibedakan dengan kudus. Kita harus menjalani kehidupan yang kudus, disucikan. Lalu kita harus memiliki ketaatan mutlak. Nah itulah kita naik terbang. Seperti Hakim-Hakim 11 ayat 13. Hakim-Hakim 11 ayat 13 dikatakan, came up out of the Egypt. Keluar, naik dari mana? Dari dunia, dari Mesir. Kehidupan yang dibedakan dengan kudus. Itulah kehidupan yang naik terbang.